Jumpa lagi di Ribu TV. Di samping saya ini ada sebuah laptop spesial buat para konten kreator dengan harga yang sangat menarik. Ya, laptop high performance yang dikhususkan untuk konten kreator itu biasanya punya beberapa spesifikasi khusus. Pertama, prosesornya harus punya jumlah core dan thread yang banyak dan juga harus kencang untuk memaksimalkan kegiatan multitasking. Lalu, GPU discrete-nya harus bisa membantu akselerasi berbagai software content creation seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom, Blender, dan lain-lain. Lalu, layarnya juga harus keren. Yang satu ini layarnya OLED. Dia menjamin keakuratan warna dan kenyamanan saat bekerja. Nonton pun jadi keren. Lalu yang bagus lagi kalau desain bodinya simple dan tetap elegan, supaya tetap terlihat profesional saat digunakan untuk meeting maupun bekerja. Ya, perkenalkan, ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED M3500. Sebuah laptop yang sudah memenuhi berbagai persyaratan tadi, namun dengan harga yang masih cenderung terjangkau. Ya, laptop ini oleh Asus ditujukan untuk kalangan kreator muda katanya yang membutuhkan perangkat handal dan ingin terlihat berbeda untuk menyalurkan ide-ide dan konten kreatif mereka ke berbagai media sosial. Ditengahi dengan prosesor AMD Ryzen 5000 series Cezanne dengan jumlah core dan thread yang masif, membuat laptop ini nyaman digunakan untuk kegiatan berat maupun multitasking beberapa software sekaligus. Dan tentunya sebagai laptop content creation ya, Asus VivoBook Pro 15 OLED ini telah memenuhi standar NVIDIA Studio Laptop dengan NVIDIA Studio Driver yang dikhususkan untuk memaksimalkan kegiatan content creation. Nah, menarik bukan? Oke, langsung aja kita bahas ya. Spek dasarnya dari prosesornya tuh pakai AMD Ryzen 5 5600H. Codename-nya adalah Cezanne, arsitektur Zen 3, 7 nanometer tentunya ya. TDP 45 watt, 6 core, 12 thread. Jumlah core yang masif ini membuatnya mampu memberikan performa maksimal bagi penggunanya, membuatnya nyaman digunakan untuk multitasking tadi. Base clock 3,3 GHz, maksimum boost clock di 4,2 GHz, total L3 cache-nya 16 MB. Dan dia juga punya AMD Radeon Graphics yang terintegrasi dilengkapi dengan 448 stream prosesor. Untuk RAM, 16 GB DDR4 3200 MHz, tentunya langsung dual channel. Udah cukup besar, jadi onboard memang nggak bisa di-upgrade, tapi 16 GB udah oke lah ya. Untuk SSD, 512 GB SSD NVMe PCIe. Kita nggak lihat adanya slot M.2 kedua ataupun slot SATA tambahan, tapi kalau mau lebih besar, ya bisa ganti SSD utamanya aja. Untuk GPU utamanya dia pakai GeForce RTX 3050 laptop GPU, RAM-nya 4 GB GDDR6, 2048 CUDA cores, maksimum graphics power-nya ada di 50 watt. Biasanya RTX 3050 ini rentang TGP-nya ada di kisaran 35-80, jadi 50 watt ini masih di tengah-tengah. Wajar karena laptop ini tergolong laptop yang tipis dan cukup ringan untuk spesifikasi yang ditawarkannya. GPU ini dipadukan dengan NVIDIA Studio Driver yang memang diuji dan dioptimalkan untuk skenario content creation. Dan tentunya fitur resizable bar juga sudah aktif di laptop ini. Untuk Wi-Fi dia pakai MediaTek Wi-Fi 6. Tentunya Wi-Fi 6 ya, mendukung multi-user MIMO, Bluetooth-nya juga sudah versi 5. Untuk Windows-nya, dia pakai Windows 11 Home. Sudah Windows 11, nggak perlu repot-repot lagi upgrade dari Windows 10. Dan tentunya, di Windows 11 ini sudah terdapat browser Microsoft Edge yang punya slogan Choose the browser that puts you first. Microsoft Edge di Windows 11 ini dapat membantu melakukan berbagai kegiatan online kalian, mulai dari bekerja, bermain, berbelanja, streaming, dan terhubung ke kawan dan kerabat di media sosial dengan cepat, nyaman, dan yang paling penting, tetap aman. Untuk baterai, kapasitasnya ada di 63 Wh. Body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah kombinasi metal dan polikarbonat. Untuk warna, yang kita uji ini quiet blue ya. Dan ada warna lain yang namanya cool silver. Dari desain ini tergolong tipis dan desainnya tuh simple serta elegan, namun terasa tetap modern dan profesional. Terlihat dan terasa lebih premium nih dibanding VivoBook tahun sebelumnya.
Ada logo Asus VivoBook yang unik dan timbul di bagian belakang layar dengan ornamen pattern block di sebelahnya. Ornamen yang sama juga dapat ditemukan di tombol Enter, membuatnya terlihat beda dibandingkan dengan tombol yang lain. Menariknya, Asus juga memberikan bonus stiker yang dapat membuat laptop ini tampil beda dari yang lain juga. Sama seperti anak muda kreatif yang selalu ingin tampil beda. Ya, stiker-stiker ini kalau dipasang bikin laptopnya jadi unik ya. Untuk dimensi, panjangnya 35,9 cm, lebar 23,5 cm dengan ketebalan 1,89 cm di sisi paling tipis, 1,99 cm di sisi paling tebalnya. Untuk bobotnya, laptop ini adalah 1,63 kg dengan charger 330 gram. Ini adalah charger 120 watt. Jadi kalau dibawa-bawa, total bobotnya itu masih di bawah 2 kg atau tepatnya 1,96 kg. Nah, sekarang kita masuk ke displaynya. Ukurannya 15,6 inci, resolusinya Full HD atau 1920 x 1080. Refresh rate-nya 60 Hz dengan response time 0,2 milisecond. Lah, kok rendah banget? Ya, karena dia menggunakan panel OLED yang menurut Asus tingkat kecerahannya berada di 400 nits dengan peak brightness di 600 nits. Color gambutnya dijanjikan 100% DCI-P3 dan diklaim mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Jadi ini memang merupakan layar yang dikhususkan untuk para konten kreator kelas profesional. Apalagi di sini tuh ada logo Pantone validated ya. Jadi harusnya memang udah mantep banget layar ini. Nah, pengujian color gambutnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dari pengujian kami terlihat ya ini memang layar yang mantap sekali ya. Nah, layar ini juga memiliki beberapa sertifikasi seperti VESA Display HDR True Black 500, lalu TUV Rhineland Low Blue Light yang menjamin emisi cahaya biru tuh aman dan nyaman untuk mata. Jadi mau kerja ngedesain berjam-jam aman, nggak apa-apa ya. Dia memiliki lapisan glossy yang sedikit memantulkan bayangan. Tapi layar glossy ini justru membuat warna yang ditampilkan tuh jadi cemerlang banget. Apalagi ini layar OLED ya. Nah, bingkai layar sudah menggunakan desain Nano Edge Display dengan bezel yang tipis, yang membuatnya memiliki sampai dengan 84% screen to body ratio. Bingkai atas tentu sedikit tebal karena ada kamera 720p 30fps di situ. Nah, webcam ini telah dilengkapi dengan privacy shutter yang dapat ditutup saat kamera tidak digunakan untuk meningkatkan privasi kita sebagai pengguna. Dari sisi audio, dia menggunakan dual stereo speaker dari Harman Kardon, terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengatur profil audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya, wah ini mantep sih. Memang tidak selantang beberapa laptop gaming yang pernah kami dengar, tapi bassnya masih ada ya. Dan detail-detailnya asik banget. Untuk konektor, di sisi kiri ada 2 USB 2.0. Di kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm, ada satu micro SD card reader, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada satu HDMI 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan ada satu DC in. Nah, untuk keyboard, ini adalah full size keyboard yang dilengkapi dengan numpad di sebelah kanan. Meskipun ada numpad, terlihat bahwa border di kanan kiri laptop ini sebetulnya masih agak besar ya, membuat keyboard ini terkesan compact. Nah, untuk travelnya pada saat kita pencet itu ada di 1,35 mm. Nah, meskipun ini memang agak pendek, walaupun nggak pendek-pendek banget ya, tapi masih tergolong nyaman nih sebetulnya digunakan untuk ngetik. Terdapat cekungan sedalam 0,2 mm di setiap tombol keyboard yang dapat meningkatkan kenyamanan saat ngetik. Jadi bisa ngepas gitu ya kalau ngetik ya. Meleset dikit dia akan masuk ke tengah jari kita langsung. Jadi ngetik-ngetik itu enak lah di sini. Tombol power itu terletak menyatu dengan layout keyboard, terletak di sisi pojok kanan atas keyboard. Nggak perlu khawatir tertekan ya, karena bukan berada di area yang defaultnya tombol delete. Nah, jadi agak jauh dia. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, ini disebut oleh Asus sebagai mega size touchpad. Ya, emang ukurannya besar ya. Peningkatan ukurannya sebesar 27% jika dibandingkan dengan VivoBook K513. Ini membuat ruang pergerakan jari di touchpad jadi lega karena luasnya. Posisinya itu terletak cenderung center to body, membuatnya agak
melebar ke kanan, jadi sampai ke daerah anak panah ya. Saat kita pakai untuk ngetik, telapak tangan yang kanan emang beberapa kali masuk ke dalam area ini. Untungnya, masalah ini bisa diatasi dengan mematikan touchpad saat sedang mengetik. Ya memang kalau ngedesain sih sebetulnya enakan pakai mouse ya, bukan pakai touchpad gini. Dari sisi security, dia menggunakan sistem pengamanan biometrik dengan scanner sidik jari atau fingerprint scanner ya. Ini terletak menyatu dengan tombol power dan dia sudah mendukung Windows Hello. Jadi login ke Windows ini mudah, cepat dan aman. Untuk sistem pendingin, Asus menggunakan iCool Plus Thermal Technology, dilengkapi dengan 2 fan dan 2 heat pipe. Intake dari bawah laptop dengan exhaust ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa ada 3 mode performa yang bisa diatur melalui software My Asus atau dengan menekan tombol function plus huruf F. Yang pertama adalah Performance Mode. Mode ini hanya dapat digunakan saat laptop terhubung ke sumber daya saja. Kemudian ada Standard Mode dan ada Whisper Mode. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performance-nya dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di mode standar, skor maksimal berada di 1592 poin. Skor tersebut masih dapat sedikit didorong lebih tinggi di mode performance yang bisa mencapai 1615 poin. Sementara untuk sustain performance atau performa yang bisa dipertahankan di mode standar berada di kisaran 1200 poin. Di mode performance, nah ini sustainnya luar biasa di 1590-an poin. Jadi di mode performance ini minim gejala throttling. Lalu sekarang kita lihat suhu kerja di mode performance. Suhu CPU berada di kisaran 92-93 derajat Celcius. Perlu diingat bahwa suhu setinggi ini hanya dicapai saat menggunakan software yang membebani seluruh core prosesor 100% terus-menerus. Software yang baru sih nggak akan kayak gitu ya, software yang modern ya. Tapi tetap aja ada baiknya pada saat menggunakan laptop ini dengan software yang seperti itu ya, yang ngehajar hanya core CPU-nya terus, gunakanlah di ruangan yang adem. Oke, sekarang kita langsung aja ke software beneran. Kita pakai Blender 3.01 BMW 27 Scene. Untuk CPU rendering, semua selesai dalam waktu 4 menit 21 detik. Kalau kita gunakan GPU-nya, jadi tinggal 52 detik. Wah, kencang ini ya. Untuk suhu kerjanya, pada saat kita GPU render tadi, suhu CPU ada di kisaran 70-80 derajat Celcius, sementara di GPU hanya 64-66 derajat Celcius. Ya, lihat ya, aman suhunya. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2022. Pertama kita start dari video 4K 60 dulu. Namanya konten kreator ya, videonya 4K 60 nih. Panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau software only, rendering selesai dalam waktu 17 menit 52 detik. Ini nggak asik. Tapi kalau kita pakai CUDA, semua selesai dalam waktu 2 menit 36 detik. Luar biasa ya. Videonya 2 menit 7 detik. Diselesaikan dalam waktu 2 menit 36 detik. 4K 60 loh. Kalau untuk 1080p gimana? Software only 3 menit 16 detik. Kalau kita pakai CUDA hanya dalam 43 detik aja udah selesai. Dan ini adalah 1080p 60 fps. Nah, pada saat kita render dalam 4K, suhu CPU itu ada di kisaran 83-85 derajat Celcius. Pernah sekali spike ke 90 derajat Celcius di pertengahan proses render, tapi nggak terlalu masalah. Lalu untuk GPU ada di kisaran 70-75 derajat Celcius. Jadi masih tergolong aman lagi-lagi ya. Kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2. Ini adalah software atau aplikasi video editing yang profesional tapi gratis tis ya. Oke, video 4K 60 itu selesai dalam waktu 6 menit 48 detik. Jadi lumayan kencang ya. Lalu video 1080p 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 55 detik. Nah, kencang ya. Nah, pada saat 4K render tadi, aplikasi yang memang sering menghajar CPU only ini, suhu CPU-nya itu ada di kisaran 85-90 derajat Celcius. Sekali dia spike ke 95 derajat Celcius di pertengahan rendering, tapi ya nggak balik-balik lagi ya. Untuk suhu GPU-nya dia ada di kisaran 70 derajat Celcius. Ya, ini memang karakternya DaVinci Resolve versi gratis, memang agak tinggi suhunya. Jadi kalau kalian pakai software yang satu ini, mungkin kalian baiknya pakai cooling tambahan atau ruangannya ya pastikan ruangan yang ber-AC. Oke, sekarang mari kita tes gamingnya, tapi kita pertama-tama mulai dari 3D Mark Graphics Score dulu. Untuk Firestrike kita dapat 11.257 poin. Time Spy 4.221 poin. Sementara itu suhu kerja GPU pada saat kita menjalankan Firestrike Stress Test itu ada di kisaran 68-72 derajat Celcius.
Oke, kita lanjut ke game pertama, CS:GO 1080p low. Kita bisa dapat 190 sampai 260 fps, lumayan mantep ya. Kemudian kita beralih ke Dota 2. 1080p fastest screen render di 100% kita dapat 95 sampai 115 fps. Kalau sintringan bisa nyampe 160 fps nih, mantap nih. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1080p high ray tracing di medium kita bisa dapat 55 sampai 65 fps. Mantap banget. Lalu Death Stranding 1080p very high DLSS-nya di quality kita dapat 50 sampai 65 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p medium 45 sampai 60 fps. Nah, pada saat main game satu ini selama 30 menit kita lihat bahwa suhu CPU berada di kisaran 80 derajat Celcius dan GPU-nya stabil di kisaran 70 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi ini aman ya buat dipakai main game berlama-lama ya. Untuk suhu permukaannya gimana? Hampir seluruh area keyboard berada di bawah 40 derajat Celcius, kecuali di titik terpanas yang berada di area tengah dan tengah bawah yang mencapai 40 sampai 42 derajat Celcius. Untuk area palm rest itu dingin ya, bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita beralih ke storage test. Kita tes SSD-nya. Kecepatan bacanya ada di 2633 MB per second. Write-nya atau tulisnya di 1620 MB per second. Ini bukan SSD NVMe terkencang yang pernah kita uji, tapi perlu diingat bahwa ini adalah SSD NVMe PCIe 3.0. Ya, yang mentoknya memang di 3000-an. Jadi angka segini kayaknya udah lumayan oke lah ya. Oke, beralih ke pengujian baterai. Performance mode-nya kita taruh di standar, brightness 50%, volume 25%. Kita coba video playback 1080p, itu semuanya selesai dalam waktu 10 jam. Ini durasi yang cukup bagus mengingat laptop ini punya performa yang lumayan tinggi dan layar besar di 15,6 inci. Nah, untuk charging ada 3 mode pengisian baterai yang bisa diubah melalui software My Asus ya. Ada full capacity mode di mana baterai di-charge hingga 100%, ada balance mode baterai di-charge hingga 80% dan ada maximum lifespan mode di mana baterai di-charge hingga 60%. Mode yang ini dicocok digunakan saat laptop tuh dicolok terus-menerus karena diklaim mampu memperpanjang umur baterai. Jadi ya kalau kalian stasioner di rumah terus atau di kantor terus, laptopnya ngecas terus, nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau pakai mode yang maximum lifespan mode. Nah, untuk pengisian baterai sendiri 30 menit sudah terisi 38%, sementara untuk mengisi dari 0 sampai 100% atau full dibutuhkan waktu 110 menit. Ya, 2 jam kurang 10 menit. Jadi pengisiannya tergolong cukup cepat yang satu ini ya. Nah, harganya gimana? Iya, masih tergolong harga terjangkau untuk kemampuannya. Dan ingat ini panel OLED ya, nggak bercanda nih, panelnya OLED di sini. Harganya adalah 16.299.000 dan ini sudah termasuk Windows 11, Microsoft Office Home and Student, lalu ada langganan software Adobe Creative Cloud selama 3 bulan. Lalu ada juga garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Nah, Asus Perfect Warranty ini mengcover 80% dari total biaya perbaikan untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. Pengguna hanya perlu bayar 20% dari total biaya perbaikan. Nah, Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Warranty ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu ya, termasuk charger dan baterainya juga loh. Dan ini berlaku untuk laptop yang dibeli mulai dari 1 Januari 2020. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Tapi udah 16 GB dual channel pula ya. Ya kalau kalian butuh 32 berarti mungkin butuh yang lebih hardcore ya, yang lebih gede lagi mungkin laptopnya. Tapi buat yang seperti ini 16 GB rasanya udah mencukupi. Kemudian 2 dari konektor USB Type-A-nya masih berupa USB 2.0 yang kurang cocok untuk transfer data ukuran besar. Dari sisi menariknya, laptop ini laptop khusus untuk konten kreator dengan harga yang relatif terjangkau. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600H dengan jumlah core dan thread yang masif di TDP 45W dan arsitekturnya sudah 7 nanometer. Prosesor ini menghadirkan kinerja yang cepat, kencang, namun tetap hemat energi saat digunakan untuk kegiatan ringan, sehingga dapat memperpanjang waktu nyala di mode baterai ya. Tetap powerful juga meskipun disematkan di laptop yang thin and light seperti Asus VivoBook Pro 15 OLED yang satu ini. Jadi cocok untuk para konten kreator profesional.
Kemudian, yang satu ini juga sudah memenuhi standar Nvidia Studio Laptop. Dia pakai RTX 3050 laptop GPU yang kenceng saat digunakan untuk kegiatan content creation dan bahkan juga untuk gaming ya. Lalu yang penting banget, layarnya OLED berukuran 15,6 inci, resolusi Full HD, color gamutnya juga udah 100% DCI P3 dan sudah Pantone validated. Jadi ini mantep bener layarnya. Daya tahan baterainya juga tergolong oke banget. Fitur keamanannya lengkap juga di sini. Ada fingerprint scanner dan ada webcam shutter. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth juga sudah versi 5. Bonus-bonusnya menarik, bahkan bisa membuat penampilannya jadi unik banget. Ya, nggak banyak laptop yang ditujukan untuk para content creator di rentang harga belasan juta. Dan Asus mampu menghadirkan VivoBook Pro 15 OLED dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang menarik di harga yang cukup terjangkau ini. Kombinasi layar OLED, prosesor AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3050 laptop dengan standar Nvidia Studio Laptop membuatnya cocok digunakan oleh para content creator. Dan seperti kita bilang tadi, masih bisa main game juga nih. Jadi kalau memang kalian mencari laptop untuk pekerjaan content creation ya, apalagi kalau mungkin bukan yang terlalu super berat banget ya, yang butuh workstation, yang satu ini mantap dengan harga yang terjangkau. Dan menariknya lagi, kalaupun kalian bukan content creator ya, kalau content creator udah pasti butuh ini. Kalau kalian pun bukan content creator, layarnya yang cakep, performance-nya yang kencang ini tetap akan membuatnya layak dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.